Kita sedang menuju ke Gunung Ciremai. Di lerengnya ada menuju ke arah wisata Kahyangan. Menanjak. Oh, keren ini. Kita di atas Land Rover. Rombongan. Terus buat jalan-jalan rusak. Aduh. Kalau saya buat. Aduh, aku berarti masih terus. Terus semangat, semangat lagi, tetap semangat, naik terus, mantap. Ini keren, sip. Kita ada turunan juga nih di menjelang Ciremai ini, ada turunan juga, jadi kita harus hati-hati. Kita baru sampai di Bukit Lambosir, di kawasan Kuningan. Ya, betul. Ini wisata yang menurut saya keren banget. Ini dengan alam yang begitu sejuk, segar di lereng Gunung Ciremai. Berapa meter dari permukaan laut kira-kira ya? Kurang lebih dari permukaan laut 500 meter. Ini kurang lebih 500 mdpl dari Iya. permukaan laut. Kita berada di lereng Bukit Ciremai. Iya. Kita sebentar lagi nanti akan menuju ke atas, tapi tidak sampai ke puncak. Iya, Mas siapa Mas namanya Mas? Ya, sama saya Ii. Ini dari komunitas ini ya? Kita dua komunitas sebetulnya ya, satu komunitas Lendi dan saya dari komunitas Kordi Lain yang menangani kegiatan outdoor activity. Keren ini ya. Dia memang tempat wisatanya memang ini aja ya. Iya. Jadi bukit, apa namanya? Lambosir. Lambosir dan nanti di atas apa? Ada kita di Bukit Karinding, Karangdinding. Karangdinding ya. Kita di lereng, masih di lereng Ya. Ciremai juga. Ini nanti kita akan izin ya untuk kita upload. Jadi Siap, mangga, siap. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi di sana. Siap. Ya. Foto sebelah sana kita bisa lihat area bawah. Taman Nasional Gunung Ciremai, Lambosir. Ini dari salah satu lereng, keren banget. Ini. Ya. Kita ke Karangdinding. Karangdinding. Dari Karangdinding kita ke Bukit Kahyangan. 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 Kahyangan, oke. Terus ke Pasawahan, terus pulang. Ya, sip. Ya, kita akan melanjutkan perjalanan. Masih ke atas lagi. Puncak lagi. Keren. Jadi kita akan menuju ke arah Ciremai. Kita melanjutkan lagi perjalanan ke arah mana Pak? Arah Gunung Batu Dinding. Gunung Batu Dinding. Ya. Nah, setelah Gunung Batu Dinding nanti apa? Ya, kita di sana ini kalau makan siang dulu. Oh ini langsung ke Batu Dinding ini? Iya. Oh. Ya, kita mau ke Batu Dinding, kita siapkan makan siang, nasi liwet. Wah, pasti jos. Nih jalannya betul-betul nih. Tuh. Kanan hati-hati. Ya, nih. Oh. Medannya betul-betul tuh. Wis. Medannya betul-betul keren.
Saya mencoba turun nih untuk lebih menikmati. Itu mobil masih di belakang. Itu yang di depan juga sudah ada. Itu yang di depan sudah ada mobil. Nah itu. Tapi yang di belakang juga masih tertinggal. Masalah karinding. Tadi yang pernah disebutkan karinding yang bukan berbahan bambu ya. Iya. Biasanya kan karinding bahannya bambu ya. Bambu. Ini tadi apa yang bahan apa itu? Kalau orang Kuningan masih namanya itu dari bahan ruyung pohon aren. Itu ada, terus dari kayak pohon kelapa itu ruyungnya gitu kan. Terus ada lagi mungkin yang dari logam gitu kan. Tapi itu karinding asli Kuningan ya? Karena Dari Kuningan. Ada namanya yang, nggak yang dari itu, yang dari pohon aren itu? aduh karinding apa ya namanya ya? Itu di daerah Subang Salajambe tuh sesepuh dulu sering menggunakan alat itu ya untuk mungkin ritual gitu, atau untuk mengusir hama kan di sawah atau di Karinding itu ya. Iya, Jadi dari bahan pohon no itu ya. pohon. Kalau orang Kuningan tuh namanya ngasih taunya ruyung. 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 Itu sebutan lain dari karinding. Namanya tetap karinding. Karinding. Oh ya, oke. Karinding. Oke, ya. Di Kuningan ada yang expert di bidang seni dan budaya, contohnya dari anak-anak uniku, terus dari saung indung, itu terus dari komunitas Patanjala, dari komunitas Kalana Buana. Sebetulnya Kuningan tuh Ya, mulai bangkit. kalau angklung Kalau angklung ada pusatnya nggak di Kuningan ini? yang setahu saya tuh di Citangtu. 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 Bapakku Citangtu atau disebut Pak Kucit. Beliau dulu yang menemukan angklung diatonik atau pentatonik. Tapi itu dikembangkan nggak? Menurut informasi sekarang mulai dikembangkan di Citangtu, Kang. Citangtu. Tidak keluar dari Kuningan? Belum Ya. belum, karena memang lagi dicari dulu data yang fixnya. Ada nggak ada orang luar yang berburu atau belajar untuk bikin angklung gitu? Menurut informasi seniman-seniman dari Bandung yang hobi terhadap angklung, semuanya berguru ke Pak Kucit. Sip. Maaf, kalau ini di kan Kuningan ya? Ya, betul. Kalau Akang, maaf namanya saya. Sampai saya dengan Kang Jun, Pak. Ya. Aktif di outbound dan budaya ya? Betul. Ya, jadi kalau menurut Akang itu karinding itu seperti apa sih sebetulnya kalau yang di Kuningan itu gitu? Untuk karinding di Kuningan sih sebenarnya ada beberapa jenis dari bahan ya. Dari bahannya juga ada yang dari pohon, kalau orang sini bilang apa sih? Pohon kawung. Kawung. Ya, dari pohon kawung sama bambu gitu. Dan beda wilayah juga ya beda juga itunya. Jadi kalau kawung biasanya untuk daerah Kuningan sendiri adanya di Subang. Daerah Subang setelah Jambe gitu. Dan kalau Kuningan kebanyakannya dari bambu, bahan pembuatannya. Namanya tetap karinding ya? Tetap karinding. Sebetulnya itu kalau kan biasanya dimainkan sendiri bisa, bersama-sama bisa, tapi maksudnya untuk acara seperti apa sih biasanya karinding itu
Untuk sebenarnya Karinding itu ya kayak orang zaman dulunya ya mungkin ya ketika menggembala ternak, terus dalam upacara-upacara adat Sunda seperti itu aja Apakah sih. di sekolah-sekolah ya diajarkan tuh? Untuk saat ini ada, Diajarkan ya? ada di beberapa sekolah di Untuk Kuningan. dibikin tampilan-tampilan gitu ya? Betul, jadi bahkan dibikin untuk ekstrakurikuler kesenian. Gitu seperti di SMA untuk contohnya di SMA Luragung juga ada untuk daerah Kuningan Timur ada eskulnya dan bikin mereka sendiri bikin komunitas gitu. Ya. Asik, Kang. Jadi kita lanjut di atas ya. Oke, siap. Nah, kita akan menuju ke mana ini, ke arah mana kita akan menuju? Karangdingding. Nah, jadi ini kita naik gunung sambil ngobrol tentang musik atau alat-alat musik tradisional yang di daerah setempat ini. Jadi berjalan sambil ngomongin tentang apa yang dibikin di sini dan lagi dibudayakan atau diajarkan di sekolah. Ini di lereng Ciremai. Kita menuju ke Gunung Ciremai. Jadi di Kuningan Kota itu ada namanya Desa Citangtu. Iya. Ya. Desa Citangtu di situ ada tokoh. Tokoh dulu almarhum, cuman sekarang ya peninggalannya di situ ada juga kan. Dia pelopor sesepuh Karinding gitu. Terus di sana juga di Citangtu ada sentra pengrajin alat musik Sunda, Pak. Iya, namanya siapa tuh kalau boleh tahu? Ada Mang Dadang. Iya. Mang Dadang dia tokoh kesenian Sunda, trompet juga dari sama suling. Oh gitu. Iya. Trompetnya itu dari apa bahannya? Dari bambu, kayu, Pak. Dari ada Ya. namanya nggak? Bisa mungkin ada istilahnya atau hanya trompet aja? Ya kalau namanya sendiri saya kurang paham, tapi biasanya dipakai kalau pencak silat gitu. Pencak silat atau jaipongan seperti itu. Iya. Gitu. Di situ ya tokoh terkenal lah itu tokoh budaya juga di Kuningan. Katanya dulu di Kuningan tuh ada tokoh pencetus angklung ya katanya. Ya, angklung kan sebenarnya sebelum jadi terkenal gitu kan adanya awalnya ada di Kuningan. Dulu almarhum Abah Kocit dan sebagainya banyak juga sih tokoh-tokohnya. Dan ya sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga kita bikin event namanya Angklung Pulang Kampung, Pak. Gitu. Tapi ada nggak orang di luar daerah kita itu yang istilahnya di daerah Kuningan ini dia mempelajari angklung gitu? Banyak sekali gitu. Banyak ya, di Bandung juga kan ada Saung Ujo segala macam kan contohnya. Di Kuningan juga yaitu sentranya ada di salah satunya di Citangtu, Pak. Oh gitu. Ya, dari mulai kalau Kang Ujo ini dari Kuningan bukan? Bukan, Bandung. Bandung ya. Tapi sempat istilahnya mungkin ada berhubungan dengan Kuningan gitu. Dari Kuningan. Iya. Dalam apa ini? Dalam rangka apa ini? Ya, sejarahnya, Pak, dari mungkin sejarahnya kan angklung sendiri sebenarnya alat musik khas Kuningan yang sudah menyebar ke beberapa wilayah. Jadi Jawa Barat tapi Kuningan yang angklung itu ya gitu. Iya. Ya, kayaknya diciptakan diperbarui gitu ya. Betul. Dan dimodernisasi bahkan dibikin sanggar dan lain sebagainya di Bandung karena kan emang satu pusat kota mungkin, terus bagian-bagian yang banyak seniman juga gitu kan yang menggali dan akhirnya memodernisasi seperti itu. Kesenian tradisional di Kuningan sendiri sebetulnya apa? Musiknya ya? Hanya angklung atau apa? Musiknya banyak juga kayak gong renteng. Gong renteng. Gong renteng apa itu gong renteng? Gong renteng ya kayak gong, main gong. Main gong banyak. cuman banyak. Jadi renteng kalau bahasa Indonesianya apa ya? Berjejer atau apa gitu. Nah, biasanya kalau hari jadi Kuningan segala macam banyak lah.
Stop. Sampailah sudah kita di tempat tujuan. Kita sudah sampai di mana, Kang? Sekarang kita sudah berada di Bukit Karangdingding. Bukit Karangdingding. Ada sejarahnya nggak nih kalau ini dinamain Karangdingding? Karangdingding. Kalau untuk lebih jelasnya bersama pelaku itu Kang Magic. Beliau yang lebih tahu kenapa disebut Siapa namanya? Kang Magic. Ya, saya mau ketemu Kang Magic sebentar ya. Kang Magic ya. Itu yang gondrong itu. Kang Magic. Assalamualaikum Kang Magic. Waalaikumsalam. Ya, Saya mau tanya nih, kenapa di sini dinamain Karangdingding? Karang dinding karena ada barisan karang Pak yang jadi dinding. Terus sebetulnya kami terutama saya secara pribadi mengajak teman-teman atau rekan-rekan bapak-bapak ke sini untuk memelihara jalur yang kita lewati itu sebetulnya jalur penyekat kebakaran antara bawah dengan atas. Kenapa harus sering digunakan supaya selalu terbuka, Pak? Jadi kalau ada api dari bawah kita bisa menghadang dengan jalur itu. Nah, makanya saya nggak mengizinkan teman-teman yang lain, terutama yang IO, bahwa ini perjalanan off-road, tapi ini patroli kebakaran. Kalau di musim kemarau, kalau di musim hujan itu patroli dan adopsi pohon. Iya. Nanti peserta ya kita ajak untuk menanam pohon di sini. Iya. Nah kalau sekarang mungkin kita sambil ngontrol jalur ini, sambil membersihkan kalau ada yang ngalangin, karena pada saat tertentu ini sangat dibutuhkan untuk mengejar api ketika terjadi kebakaran hutan. Makanya saya ucapkan terima kasih ke bapak-bapak yang ini telah berpartisipasi gitu kan. Karena ini harus dilaksanakan oleh non pemerintah. Karena kalau mengandalkan pemerintah itu banyak keterbatasan birokrasi, prosedur, anggaran dan lain-lain. Jadi kalau diterjemahkan, saya mengajak orang luar untuk peduli Ciremai dalam bentuk patroli. Oh iya. Tolong biayain bareng-bareng gitu maksudnya. Betul. Sambil tapi kalau nanti itu memang yang awal bangun ini atau gimana? Atau yang punya ide mau bangun ini? Saya punya gagasan di sini supaya jalur ini selalu kebuka karena kendala beberapa tahun ke belakang itu untuk memadamkan api terlambat karena akses jelek. Tapi tetap ada bantuan kan istilahnya seperti juga untuk pengerasan jalan gitu dari pemerintah. Oh, ini sebetulnya jalan ini udah ada sejak zaman Perhutani, Pak. Cuman tertutup pohon full ini. Karena udah nggak digunakan beberapa puluh tahun gitu kan. Nah, kemarin teman-teman relawan sama komunitas Jeep ngebongkar ulang tanaman-tanaman yang menghalangi jalannya kita buka dengan harapan kita bisa memobilisasi kekuatan pemadaman kebakaran lebih cepat. Kalau terus pembuatan embung ini juga embung air ini tujuannya untuk memadamkan api, Pak. Iya. Ini ini pangkalan terakhir di sini ya? Iya. Ini pos pemantauan kebakaran di sini, kita nanti turun lagi ke bawah ke Bukit Kahyangan. Nanti kita ke sana. Ya. Tapi jalan kaki ya? Enggak, kita masih mobil ada 4 kilo dari sini. 4 kilo dari sini. Nanti pulangnya lewat sini lagi kan? Enggak. Kita jalan on road aja. Oh gitu. Jadi nanti langsung ke menuju jalan raya. Ya. Oke. Jadi nggak lewat sini lagi kita nggak? terbatas waktu ini jam 12 harus cek. Iya. Oke, siap. Bang Magic, terima kasih. Sama-sama. Nanti ngobrol lagi di sana. Oke. Nah, kita sekarang mau menuju ke Kahyangan. Jadi tujuan terakhir dari perjalanan ini, jadi menuju ke Kahyangan. Di sebelah sana ya, kita akan itu jalannya ke Kahyangan. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Ya, kita sampai di
Kahyangan nih ya, Bang? Iya. Naik ya? Naik di atas Pak, nanti ngeliwatnya. Oh gini ya, nih kita sampai di Kahyangan. Kita naik ke atas. Kita naik di Kahyangan. Jeepnya tuh.